Halo teman-teman, perkenalkan saya Oktarian Venasalton dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Selain saya, ada juga rekan-rekan saya lainnya. Di sini saya dan rekan-rekan saya mau menjelaskan tentang sekolah pasar modal level 1 Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, ada investasi di pasar modal. Mengapa perlu investasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Atau dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Keuntungan atau retur dari investasi akan meningkatkan jumlah uang Anda. Apa itu investasi? Kita akan bahas pengertian dari investasi itu sendiri. Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Selanjutnya, investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Yang kedua, investasi saham. Aset sama dengan saham. Keuntungan sama dengan capital gain dan dividen. Selanjutnya ada capital gain sama dengan selisih selisih harga beli dan harga jual efek. Dividen sama dengan pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Selanjutnya ada pengertian dari pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Pasar modal merupakan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Berikut manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama, sumber pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, wahana investasi sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, ada penyebaran kepemilikan. Perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang kelima, ada lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi, yang dimana tujuan tersebut digunakan untuk biaya pendidikan, dana pensiun, dan lain-lain. Yang kedua, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua, kenali profil risiko, risk averter atau moderate atau risk taker. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Yang keempat, pahami tingkat risiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil risiko. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Yang kedelapan, pertahankan tujuan investasi. Ketika mau berinvestasi, teman-teman harus waspada penipuan investasi agar teman-teman tidak salah. Yang pertama, waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu, misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Yang kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Yang ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM dan penguncian dana. Misalnya, uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, ada waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia.
Perkenalkan, nama saya Nur Rafni Abdillah dari kelompok 8 ingin membahas materi tentang efek dan mekanisme perdagangan saham. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu saham. Apa yang dimaksud saham? Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau entitas dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, pemegang saham memiliki klaim atas sebagian aset dan pendapatan perusahaan. Selanjutnya itu konsep-konsep dasar dari saham. Yang pertama, kenaikan harga saham meliputi penawaran dan permintaan. Penawaran atau supply adalah jumlah saham yang tersedia untuk dibeli di pasar. Sedangkan permintaan atau demand adalah jumlah saham yang ingin dibeli oleh investor. Jika permintaan melebihi penawaran, harga saham cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga saham cenderung turun. Yang kedua yaitu kinerja perusahaan, meliputi kinerja finansial yang baik. Misalnya, pendapatan dan laba yang meningkat dapat menyebabkan kenaikan harga saham karena investor yakin perusahaan tersebut akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Selanjutnya yaitu sentimen pasar. Sentimen positif terhadap sektor industri atau pasar secara keseluruhan bisa meningkatkan harga saham. Misalnya, berita positif tentang pertumbuhan ekonomi bisa mendorong kenaikan harga saham. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu obligasi. Apa sih yang dimaksud obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas seperti pemerintah, perusahaan, atau lembaga untuk mengumpulkan dana dari investor. Penerbit obligasi berjanji untuk membayar kembali pokok pinjaman pada tanggal jatuh tempo dan memberikan bunga secara berkala. Selanjutnya yaitu komponen obligasi. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah jumlah uang yang akan dibayar kembali kepada pemegang obligasi saat obligasi jatuh tempo. Biasanya, nilai nominal obligasi adalah $1.000 per unit. Selanjutnya kupon. Kupon adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Selanjutnya, tanggal jatuh tempo adalah tanggal di mana penerbit obligasi harus membayar kembali nilai nominal kepada pemegang obligasi. Yang terakhir yaitu harga obligasi. Harga obligasi adalah harga di mana obligasi diperdagangkan di pasar sekunder. Harga ini bisa berbeda dari nilai nominal, tergantung pada suku bunga pasar dan waktu hingga jatuh tempo. Pembahasan selanjutnya yaitu reksadana. Apa sih yang dimaksud reksadana? Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Bagaimana sih cara proses investasi dalam reksadana? Yang pertama yaitu memilih reksadana. Investor memilih reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi, profil risiko, dan jangka waktu investasi mereka. Yang kedua yaitu membeli unit reksadana. Investor membeli unit reksadana melalui bank, perusahaan sekuritas, atau platform investasi online yang menyediakan layanan reksadana. Selanjutnya, manajer investasi terus memantau dan mengelola portofolio, sementara investor dapat memantau kinerja investasi mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya yaitu penjualan atau pencairan. Investor dapat menjual atau mencairkan unit reksadana mereka secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pasar modal terbagi menjadi beberapa jenis. Berdasarkan waktu transaksinya, pasar modal dibedakan menjadi pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama yaitu pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor atau pemodal oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana.
Selanjutnya, saya akan menampilkan skema ilustrasi bagaimana kita berinvestasi di pasar perdana. Yang pertama, investor mengisi formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS dan melakukan setor dana ke rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan efek. Kemudian menyerahkan FPPS, bukti setor, serta identitas diri. Yang kedua yaitu perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin emisi untuk kemudian dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek atau BAE untuk mendapatkan penjatahan saham. Setelah mendapatkan konfirmasi dari BAE untuk penjatahan saham, maka informasi tersebut akan langsung diinformasikan ke investor. Form pemesanan saham akan dikumpulkan secara kolektif di BAE. Selanjutnya, yaitu saya akan menampilkan ilustrasi bagaimana sih investasi di pasar sekunder. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa sih pasar sekunder itu. Nah, pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Berikut adalah ilustrasi skema bagaimana investasi terjadi di pasar sekunder. Yang pertama, yaitu transaksi pada pasar sekunder dilakukan di bursa melalui perantara perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Yang kedua, investor yang ingin membeli saham akan melakukan perintah pembelian atau order beli melalui perusahaan efek. Di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal pembelian, dan lot dan harga pembeliannya. Yang ketiga yaitu investor yang ingin menjual saham akan melakukan perintah penjualan atau order jual melalui perusahaan efek, di antaranya dengan menyebutkan nama saham, nominal penjualan, dan lot dan harga penjualannya. Yang keempat yaitu order yang masuk selanjutnya akan ditampilkan di sistem perdagangan bursa dan juga bisa dilihat pada sistem milik perusahaan efek. Yang kelima yaitu apabila order beli telah bertemu dengan order jual di sistem perdagangan bursa, maka transaksi tersebut telah terjadi atau matching. Selanjutnya, perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh Kiring Penjamin Efek Indonesia atau KPEI dan Kustodian Sentral Indonesia atau KSEI. Yang keenam yaitu untuk pembelian, investor harus menyetor sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Yang ketujuh, untuk penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Dan yang terakhir, dalam hal terdapat libur, maka yang diperhitungkan adalah hari bursa kerja. Di sini, saya dengan Dharma Putri ingin menjelaskan struktur pasar modal di Indonesia. Struktur modal adalah campuran atau kombinasi dari pendanaan jangka panjang perusahaan yang dipresentasikan dengan utang, saham preferen, dan saham biasa. Struktur pasar modal di Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek, Perusahaan Efek, Lembaga Penunjang, serta berbagai instrumen keuangan yang diperdagangkan. Yang pertama, komponen utama struktur pasar modal. Yang pertama itu ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Melakukan tugas seperti berikut. 1. Melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Yang kedua, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan modal dan masyarakat. Yang kedua ada perusahaan. Lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana di pasar modal melalui penawaran umum atau initial public offering
hak kepemilikan atau saham. Dalam hal ini, perusahaan berperan sebagai emiten. Yang ketiga, ada emiten. Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Yang keempat, ada Self-Regulatory Organization atau SRO. Organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk usahanya. Satu, ada bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan. Yang kedua, ada lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. Lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi. Lembaga yang disahkan yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Yang ketiga, ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian. Lembaga yang memperoleh izin PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Selanjutnya ada perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai berikut. Pertama, penjaminan emisi efek. Yang kedua, ada perantara pedagang efek. Yang ketiga, ada manajer investasi. Selanjutnya, ada profesi penunjang pasar modal. Terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Selanjutnya ada investor. Investor merupakan pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di suatu perusahaan yang menerbitkan efek. Selanjutnya ada lembaga penunjang pasar modal. Institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum sebagai berikut. Pertama, ada Biro Administrasi Efek. Yang kedua, ada Bank Kustodian. Yang ketiga, ada Wali Amanat. Yang keempat, ada Pemeriksaan Efek. Regulasi dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, ada OJK. Pada tanggal 22 November 2012, pemerintah mensahkan UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dijadikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK juga menyediakan perlindungan kepada investor dengan memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia dan bahwa hak-hak investor terlindungi. Yang kedua ada lembaga di pasar modal. Yang pertama itu ada bursa efek. Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Yang kedua ada KPEI, menyediakan jasa clearing dan penyelesaian transaksi di bursa yang teratur, wajar, dan efisien, serta menjamin penyerahan secara fisik baik saham atau uang. Yang ketiga ada KSEI, menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien, serta mengamankan pemindah tanganan efek. Yang keempat ada SIPR, perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Selanjutnya ada dana perlindungan pemodal. Kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Maksud dan tujuan dibentuknya penyelenggaraan dana perlindungan pemodal yaitu pertama, menata usahakan dan mengelola dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. Yang kedua ada melakukan tindakan untuk pengambilan dana yang telah dikeluarkan dari dana perlindungan aset pemodal. Kesimpulannya, pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan menawarkan berbagai instrumen bagi masyarakat. Sejak pendirian Bursa Efek Jakarta pada tahun 1977 dan penggabungannya dengan Bursa Efek Surabaya menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007,
pasar modal Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan.